Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendika Raihan Abrar, NPM 1921911054 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Yang pertama itu ada proses belajar gerak. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase. Fitz dan Posner pada tahun 1967 dan dalam Oliveira dan Goodman tahun 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 6 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Yang pertama itu ada fase kognitif atau tahap awal. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Pada fase ini, pelajar mula-mula berusaha memahami konsep gerak yang diterima melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan. Penjelasan diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga. Lalu informasi visual diterima melalui mata. Kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Berdasarkan proses pemahaman informasi yang sudah dilakukan, maka dalam pikiran peserta didik muncul konsep gerakan dalam bentuk rencana gerak dan urutan rangkaian gerak yang akan dilakukan. Agar konsep gerak yang dipahami pelajar adalah benar, diperlukan contoh gerakan yang benar dan dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya itu ada fase asosiatif atau fase menengah. Fase asosiatif merupakan setelah tahap konsep gerak renang dipahami secara peserta didik, kemudian mencoba melaksanakannya gerak dengan mempraktikkan gerak. Pada tahap ini terjadi pengasosiasian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Konsep gerak yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dalam bentuk gerakan. Pada saat proses pelaksanaan gerak renang, gerakan belum benar dan belum lancar. Hal ini dikarenakan konsep gerak dalam pikiran peserta didik masih mendominasi. Kemudian butuh waktu berulang-ulang untuk memperhatikan gerak sehingga peserta didik dapat menguasai gerak dengan benar dan lancar. Selanjutnya itu ada fase otonom atau tahapan akhir. Fase otonom adalah tahap akhir dalam mempelajari keterampilan gerak. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu melakukan gerakan renang secara otomatis. Gerak otomatis atau otomatisasi adalah gerak kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan walaupun secara bersamaan peserta didik melakukan aktivitas kognitif. Gerakan yang salah dan sudah mencapai gerak otonom akan sulit dibetulkan. Maka untuk mempelajari gerak renang yang benar, efektif, dan efisien, diperlukan pembelajaran gerak yang benar. Pembelajaran gerak renang yang benar perlu tahapan-tahapan yang benar. Hal ini untuk menghindari otomatisasi gerak renang yang salah. Selanjutnya itu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan untuk meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Pada proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dan bagian-bagian gerak dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatkannya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dan pembahasan mengenai proses
Belajar gerak tidak hanya menyangkut secara ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Kemudian ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang memahami proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan gerak atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti. Hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya, dan urutan-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Pemberian contoh gerak. Pemberian contoh gerak merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerak. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan harus dilakukan. Pada awal mempraktikkan gerak yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan. Tetapi dengan mempraktikkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat dan cepat. Meningkatnya penguasaan gerakan, keterampilan bias ditandai berbagai indikator-indikator. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, kesalahannya gerakan makin berkurang. Yang keempat, penampilan terbaiknya bias dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak bias dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran yang mencakup dua model acara pengaturan giliran, yaitu distributed condition adalah prinsip pengaturan giliran mempraktikkan gerak di mana diadakan pengaturan waktu untuk praktik dan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Yang kedua, message condition adalah prinsip pengaturan giliran mempraktikkan gerakan di mana pelajar harus mempraktikkan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.